Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang perbedaan antara hibah, kemudian sedekah dan hadiah. Kemudian kita akan melanjutkan lagi. Pembahasan berikutnya adalah memberikan kepada anak dengan secara adil. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud dan Nasa'i, bersumber daripada Nu'man. Sabda Nabi, i'dilu baina abnaikum, i'dilu baina abnaikum, i'dilu baina abnaikum. Hendaklah kalian berbuat adil di antara anak-anak kalian. Hendaklah kalian berbuat adil di antara anak-anak kalian. Hendaklah kalian berbuat adil di antara anak-anak kalian. Nabi mengatakan seperti itu sampai 3 kali. Maka dalam hadis ini para ulama berbeda pandangan tentang bagaimana yang dimaksud dalam masalah adil kepada anak. Pendapat utama mengatakan, kebanyakan ulama berpendapat bahwa menyamakan pemberian antara beberapa anak hukumnya sunnah. Alasannya dengan mengartikan suruhan dalam hadis. Ini kata ulama hukumnya sunnah, bukan hukumnya wajib. Namun sebagian ulama pendapat yang kedua, hukum menyamakan di antara anak, pemberian kepada anak itu bukan lagi sunnah tapi hukumnya wajib. Dalam memahami hadis ini sampai tadi Nabi mengatakan 3 kali, i'dilu baina abnaikum. Jadi di sini ada 2 pandangan. Hadisnya sama, cuman ulama mengatakan sebagian sunnah supaya seadil dengan anak. Sebagian ulama mengatakan wajib. Cuman lebih enaknya adalah kalau memang anak itu kebutuhannya sama, maka wajib bagi kita untuk adil di antara anak itu. Di dalam masalah pemberian ya, hukumnya wajib. Ya seumpama seperti ada orang punya anak kembar. Biasanya kan kalau anak kembar itu selalu sama gitu lah, baju sama, semuanya sama, dan semuanya serba sama lah. Nah, apabila keperluan anak itu dalam kehidupannya dia sama, maka kita wajib menyamakan pemberian tadi. Tapi kalau seandainya tidak sama keperluannya,
maka kita wajib juga memberikan keadilan kepada anak itu sesuai dengan hajatnya dia. Sesuai dengan hajatnya dia. Dan inilah yang dikatakan adil. Adil itu bahasa kitanya adalah wad'u syai'i fi mahallih, meletakkan sesuatu itu sesuai dengan kapasitasnya, meletakkan sesuatu itu di dalam tempatnya, meletakkan sesuatu itu sesuai dengan sikonnya, maka itu adalah adil. Contoh ringan umpama, kalau kita punya sepatu, lalu sepatu itu kita taruh di kaki, yakni kita pakai. Kita punya kopiah, kita pakai kopiah itu di kepala. Maka ini disebut namanya adil. Meletakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Sepatu di kaki, kopiah di kepala. Walaupun terkadang harga sepatu itu lebih mahal daripada kopiah. Kopiah umpama ya banter dah umpama 100.000. Sepatu harganya mungkin bisa lebih daripada itu. Mahal sepatu tadi, letaknya di bawah lagi. Kopiah enggak tapi mahal banget, tapi letaknya di kepala. Itulah adil. Tapi kalau seandainya diputar, kopiah taruh di kaki, sepatu naik di kepala, maka ini tidak adil. Kenapa? Karena meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kalau sudah kopiah taruh di kaki, sepatu taruh di kepala, anak-anak Balikpapan itu zaman dulu namanya nyebutnya sinting. Kalau zaman sekarang nyebutnya sedeng. Nah, begini sudah, nggak lagi rata gini. Mereng dia, nah, timbangannya mereng, mereng katanya. Sinting zaman dulu kata anak Balikpapan. Anak-anak zaman sekarang nyebutnya sedeng. Ini otaknya sudah miring, nggak adil sudah. Nah, ala kulli hal seperti itu ya. Intinya dalam permasalahan pembagian anak kita mesti adil. Mesti adil. Walaupun tadi pandangan ulama ada beda pendapat, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Tetapi kita sebagai orang tua mestilah kita memperlakukan anak itu secara adil. Dan adil ini meletakkan sesuatu di tempatnya dan kapasitasnya masing-masing. Kita punya anak umpama 2 orang, yang satu SD, yang satu SMA umpama. Keperluan anak itu tentu berbeda. Yang SD umpama sehari belanja berapa umpama? 5.000 atau 10.000 sudah cukup ya. Kamu beli apa sih nak? Beli jajan mak 5.000 cukup mak, kita kasih 5.000 dia. Sekolah diantar, pulang dijemput, umpama ya, udah cukup. Belanjanya umpama seperti itu, 5.000 atau 10.000. Tapi yang SMA tidak seperti itu. Dia naik angkot berapa, kemudian dia makannya lebih banyak daripada yang anak SD tadi. Tidak mungkinlah kita berikan anak SMA itu umpama ongkos 5.000 atau 10.000, tidak cukup. Mungkin kita bisa beri dia 20.000 atau 30.000 dan seterusnya. Tergantung kita punya punya rezeki. Itulah adil. Tapi kalau seandainya umpama SD kita beli 10.000, SMA kita beli 10.000, nggak adil kita. Atau yang SMA 30.000, yang SD
30.000 juga, ini tidak adil juga. Jadi kesimpulannya begitu ya. Kalau memang anak itu keperluannya sama seperti anak kembar, ya wajiblah kita berikan sama supaya dia tidak ada hiri-hirian. Tapi kalau seandainya dia tidak sama keperluannya, ya kita bedakanlah sesuai dengan keperluan dia. Dan kita sih para ulama cenderung kebanyakan ya wajib menyamakan keadilan di antara anak tadi di dalam soal pemberian. Dan tidak sedikit ya anak itu jadi cemburu dengan saudaranya, bahkan terkadang cenderung dendam dengan orang tuanya karena orang tuanya itu tidak adil di dalam soal pemberian, atau mungkin lebih daripada itu soal kasih sayang. Itu sering terjadi. Apalagi kalau ada orang punya anak beberapa orang, kemudian ada anak bungsu, anak paling terakhir, wah biasanya itu anak bungsu itu selalu dimenangkan, kakaknya selalu disuruh mengalah dan mengalah. Dan itu sering terjadi. Karena tidak sama, akhirnya anak itu bisa dendam dengan saudaranya, bahkan terkadang naudzubillah min dzalik, karena mungkin tidak punya iman dan sebagainya, dia dendam sama orang tuanya. Ketika orang tuanya sakit dan sebagainya dan seterusnya, anak yang tadi merasa tidak adil, maka dia bisa jadi balas dendam dengan orang tuanya. Ya intinya karena anaknya itu tidak mengerti agama. Ada sebagian orang saya dapati, artinya tidak satu dua ya, artinya banyak saya dapati orang yang orang tua ini terkadang mereka itu membagikan hartanya itu sebelum dia meninggal dunia. Itu sering saya dapati. Ini banyak punya warisan nih, katanya daripada ribut, kata bapak mamanya, setelah saya meninggal ribut, saya bagikan aja lah duluan. Jadi si A anak pertama dikasih rumah di sana, anak yang kedua dikasih rumah ini, itu dan seterusnya. Kemudian anak terakhir diberikan rumah yang rumah yang pertama. Tapi biasanya bapak mamanya ini mengumpulkan anak-anaknya, kamu mau nggak nak, supaya kalian sudah punya rumah nih sebelum bapak meninggal. Nih anak pertama tuh rumah di sana, mau nggak? Abah punya rumah di Regensi itu, ambil, mau nggak? Anak kedua abah punya rumah di Sepinggan Pratama. Anak yang paling terakhir, nih abah mau kasihkan rumah yang di sini nih untuk anak terakhir, anak adekmu yang terakhir, mau nggak? Biasanya yang seperti ini anak-anak itu mau aja terima. Nah, kemudian biasanya orang tuanya ini nanti dia karena sudah dibagikan, ujung-ujungnya bapak mama ini cuma numpang saja sudah sama kamu, numpang sampai bapak meninggal dunia atau mama meninggal dunia. Itu ada yang seperti itu. Bolehkah? Boleh aja, asalkan anaknya ridho. Ya, boleh saja. Karena kalau seandainya nanti meninggal dunia ribut tuh. Kalau belum dibagikan di masa hidup, nanti pas meninggal dunia ribut. Ini rumah yang tua ini yang paling pertama siapa yang punya? Rumah yang di sana siapa yang punya? Ribut, mereka berkelayan. Dan itu enggak satu dua. Nah bedanya ya, kalau seandainya orang tua itu membagikan hartanya sebelum dia meninggal, itu namanya bukan warisan. Itu namanya ya hibah saja, memberikan kepada anak tadi.
Tapi kalau seandainya orang itu sudah meninggal dunia, maka harta yang sepeninggal bapak tadi itu namanya harta warisan. Nah, yang namanya harta warisan ini mesti dibagi sesuai dengan ilmu faraid, ilmu harta warisan. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Jatah laki-laki, anak laki-laki mendapat 2 bagian daripada anak perempuan. Dan sering terjadi, sering terjadi ketika orang tuanya meninggal dunia, umpama ada harta yang bergerak, artinya yang bisa diputar, ada harta yang tidak bisa diputar, artinya yang tidak bergerak seperti tanah, rumah dan sebagainya. Ada yang berkata, saudara-saudaranya yang paling tua terkadang biasanya dia kepingin menguasai, itu rumah bapak tidak usah dijual ya, itu rumah bapak kita kontrakan saja, nanti hasil kontrakannya kita bagi. Karena dia kakak, dia paling tua, seakan-akan dia berkuasa, akhirnya dibagi sama rata. Ini permasalahan. Mungkin adiknya yang merasa kecil, yang mungkin adik ini sering bantu bapaknya dan seterusnya, merasa tidak adil dengan cara kakaknya seperti itu. Akhirnya timbul perkelahian dan sebagainya. Itu enggak 1-2 seperti itu. Kalau sudah jadi harta warisan sebenarnya langsung saja dibagi. Setelah hutang-hutang bapaknya atau mamanya yang meninggal sudah dilunasi, wasiat-wasiatnya sudah dilunasi, semuanya sudah selesai, maka dibagilah harta warisan tadi. Bagaimana benda mati seperti apa, benda yang tidak bergerak tadi seperti rumah, tanah, dijual, dihargai, bagi. Atau kalau seandainya tidak dijual dengan orang lain, dijual dengan sesama saudara, jatahnya saudara yang tidak membeli itu diberikan kepada yang berhak. Umpama ada 5 saudara, ada tanah harganya ditaksir umpama 500 juta. Daripada dijual sama orang lain, kata kakaknya, bagaimana tanah itu aku aja yang beli. Nah, umpama 1 orang dapat 100 juta, nah nanti kakak kasihkan kalian 100 juta per orang, dibeli sama saudara sendiri, supaya harta warisan bapak itu tidak kemana-mana. Semuanya tergantung tergantung dengan kesepakatan. Ribetnya kalau tidak dijual, tidak dipindah alihkan, itu nanti meninggal umpama kakak pertama atau yang kedua atau siapa yang meninggal, tentu dia keluarga, dia punya anak atau punya istri. Nanti anak istrinya si kakak ini yang meninggal dapat lagi jatah di situ. Ribut lagi kalau enggak sesuai dengan dapat pendapatannya. Dan yang paling baik sebenarnya supaya tidak ribut, meninggal bapak langsung dibagi harta warisan tadi. Kalau bisa dijual, dibagi hasilnya. Jangan tidak dijual kemudian penghasilannya itu dibagi terus. Nanti meninggal saudaranya, ada anak cucunya lagi, ada istrinya yang meninggal, ribut lagi, beributan lagi. Dan itu sering terjadi. Ala kulli hal ya. Jadi kalau di masa hidup, kalau orang tua memberikan kepada anak, membagikan hartanya, itu namanya hibah. Tapi kalau sudah meninggal, itu namanya harta warisan. Mesti adillah kita sebagai orang tua supaya anak-anak ini tidak merasa terzalimi, yang akhirnya nanti khawatir dia akan dendam kepada kita. Namanya manusia ada saja seperti itu. Nah, itu kepada anak. Begitu juga kepada istri. Siapa tahu ada orang punya istri 2 atau 3 dan seterusnya, itu wajib adil itu.
Tetapi yang jadi permasalahan, ada orang punya istri kedua, ketiga, atau ya bagaimana begitu, istrinya, cuman masalahnya tidak tercatat di KUA saja. Ketika suaminya ini meninggal dunia, istri pertama itu langsung mengambil harta suaminya semua. Bismillahirrahmanirrahim. Istri yang kedua atau istri-istrinya tidak dapat apa-apa. Alasannya kenapa? Katanya karena tidak dicatat di KUA. Kalau istri pertama mengetahui bahwa perempuan itu istri kedua daripada suaminya, meninggal suaminya, kemudian istri pertama ini tidak memberikan harta warisan suaminya kepada istri yang kedua, alasannya karena tidak tercatat di KUA, maka istri pertama ini zalim. Dia mengambil hak istri suaminya itu, zalim dia. Ada saya pernah lihat atau di mana ya, di media sosial atau apa, istri pertama ini tahu bahwa suaminya punya istri kedua, meninggal suaminya, istri pertama ini karena dia tahu agama, dia datang kepada istrinya, kepada madonya nih, kata dia bilang, "Dek, kamu kan istri suamiku, katanya kita ya bermado deh, ini abang sudah meninggal, suami kita sudah meninggal, ini jatah kamu, sudah dibagi semuanya, harta warisannya, kamu ridho kan? Ridho kah?" katanya. Selesai. Tapi kalau seandainya tidak begitu, maka berdosalah istri pertama tadi. Ya ujung-ujungnya suaminya juga. Ujung-ujungnya suaminya karena tidak memberikan ilmu agama kepada istri-istrinya tadi. La ilaha illallah. Nah, seperti itu ya. Kemudian masuk bab terakhir, kita habiskan saja. Mencabut pemberian. Pemberian yang sudah diberikan dan sudah diterima tidak boleh dicabut kembali. Ini yang seperti kita terangkan kemarin. Tapi kalau seandainya belum serah terima, belum ada hitam di atas putih, ibarat kata, itu boleh dicabut seperti yang kita terangkan pada pertemuan yang lalu. Tapi kalau sudah diterima, maka tidak boleh dicabut kembali. Kecuali pemberian seorang ayah atau orang tua kepada anaknya, maka ini tidak ada halangan apabila orang tuanya mencabut atau membatalkan pemberian itu. Boleh itu. Ini sering terjadi ya di sinetron-sinetron begitu. Bapaknya ngasih anaknya rumah begitu atau mobil. Sekalinya anaknya ini membawa mobil tadi jalan-jalan atau apa, akhirnya jadi nakal. Kata bapaknya, itu mobil yang sudah abah kasih, abah tarik, tidak mau abah kasihkan kamu. Boleh? Boleh. Boleh? Boleh. Ditahan sama bapaknya. Abah ambil lagi. Gara-gara ini kamu tidak karuan hidupmu. Ditarik mobilnya, ditarik motornya. Atau umpama orang tuanya membelikan PlayStation, anaknya merengek-rengek, "Bah, belikan PlayStation zaman dulu." Sekarang apa ya? Mobile Legend apa itu? Ya sudah, kata abahnya. Akhirnya gara-gara itu nggak belajar lagi. Kata abahnya, gara-gara ini kamu malas belajar. Abah tarik semuanya. Diambil sama abahnya. Boleh? Boleh. Tapi kalau sesuatu itu kita berikan kepada orang lain, nggak bisa lagi dah. Nggak bisa lagi. Termasuk kepada istri sendiri. Kalau sudah dia punyanya dia, selesai sudah. Apalagi dia atasnamakan dia, nggak bisa lagi kita tarik dah. Nah, kenapa orang tua boleh mencabut pemberian dari anaknya? Karena dia sebagai walinya masih tanggung jawabnya. Ada seorang anak datang kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bukan seorang ya, ya seorang anak maksud saya.
Seseorang sahabat datang kepada Nabi. Dia bilang, "Ya Rasulullah, abahku itu sering minta sama aku. Dikit-dikit minta, dikit-dikit minta. Bukan orang tuanya ngasih kepada anaknya lalu diminta lagi, bukan. Tapi memang anaknya ini punya harta, bapaknya itu sering datang minta sama anaknya. Si anak ini, orang ini kepingin Rasul tuh bahasa kitanya tolong Pak, ya Rasulullah nasihatin bapakku tuh supaya jangan sering minta-minta terus." Mendengar ucapan si anak tadi, Nabi pun mengatakan, "Anta wa maluka li abika." Ini dasar daripada ini. Kata Nabi apa? Dirimu dari ujung kepala, dari ujung rambut sampai bawah kakimu tuh, dan hartamu yang kau punya, walaupun itu bukan pemberian bapakmu, tapi harta yang kau dapat, limalika, liabika, itu semuanya punya bapakmu. Artinya kalau bapakmu meminta sesuatu kepada dirimu dan kamu bisa memberi, maka wajib kau beri. Jadi kita kalau punya orang tua, kalau dia minta sesuatu dan kita memang bisa memberikan itu, wajib kita berikan. Itu bapak tuh, apalagi ibu. Tapi jaranglah orang tua selalu minta kepada anak tuh, jarang. Kebanyakan orang tua itu ridho dengan apa yang dia punya. Tergantung anaknya aja paham atau nggak paham. Dan sebenarnya orang tua kita tuh kalau dia minta sesuatu dari kita nggak minta banyak-banyak juga. Dia minta paling-paling keperluan dia saja. Dan sungguh kalau ada seorang anak, bapaknya atau mamanya meminta sesuatu kemudian anaknya itu tidak memberi, itu sungguh luar biasa tidak beradabnya anak tadi. Ada seorang ibu, dia tinggal sama anaknya begitu ya. Lalu ibunya ini datang kepada anaknya minta uang gitulah. Kata mamanya, "Nak, bisakah mama injam uang?" Injam, bukan minta, injam uang 100.000 atau 200.000 nih. Mama ada perlu, mama gak minta, mama injam. Pernah gak dengar orang tua seperti itu? Tidak pernah, tidak minta, dia injam, mama injam. Kita itu kalau mendengar orang tua tuh kata-kata pinjam itu rasanya, aduh, kita ini kalau nggak ngasih itu tega banget. Cuman anak ini dia bilang, "Ntar Ma ya, saya bilang sama istri saya dulu. Ini suami ini istiqomah ini." Apa itu istiqomah? Ikatan suami-suami takut istri kalau di rumah. SSTI, suami-suami takut istri ini. "Ntar Ma ya, saya izin dulu sama istri." Kok izin sama istri? Hidup di bawah ketiak istrinya. Jadi datang kepada istrinya mau minta uang, mau bilang nih, mamaku mau minjam uang, padahal sebenarnya bukan injam ya. Nggak bagus kalau mama kita injam uang lalu kita bilang itu kasih injam, itu jelek. Kasihkan aja. Jadi anak ini mau ke kamar gitu. Pas mau ke kamar, dia ngelewatin di satu meja itu ada susu anaknya. Ada susu anaknya. Dia lihat susu tadi, perhatikan susu tadi, lalu dia bilang, "Susu itu berapa sih harganya?" Susu apa namanya, Batita atau apa? Itu harganya 100.000 lah. 100.000. Sekarang mamaku datang ke sini bukan minta, cuman injam 100 atau 200.000. Kalau seandainya air susu mamaku yang dulu yang dia berikan kepada diriku dihargai dengan susu kaleng itu, kira-kira berapa sudah liter air yang kuminum dari susu mamaku itu. Dan tidak ada kualitas air susu yang paling baik kecuali ASI. Melihat itu akhirnya, ngapain saya tanya-tanya istri, ini kan duitku. Kembali dia "Mama, ini uang 200.000. Mama tidak perlu injam, mama ambil."
Dan kalau mama perlu apapun, mama datang saja ke sini, Pak. Perlu apapun, berapapun saya kasih. Tapi kalau digitukan mama berapapun, itu juga mama tuh juga enggan datang, dia malu kalau minta sama anak terus. Kita lihat orang-orang tua kita malu dia. Kita sebagai anak mesti paham-paham. Kasihkan dia uang apa begitu, kasihkan dia jalan-jalan senang begitu, senangkan hatinya dia. Perhatikan makanan yang dia sukai. Nah itu. Cuman begitulah ya, orang tua kita tuh kadang kalau minta sesuatu bukan minta, injak. Cuman kita aja yang bodoh, tidak bisa balas budi sama orang tua kita. Padahal Nabi tadi mengatakan, anta wa maluka li abika, dirimu nih, sekujur tubuhmu nih, dan harta yang kau punya itu adalah milik bapamu. Artinya kalau bapamu minta, tidak ada larangan. Apalagi ibu, lebih banyak lagi. Itu kita, orang tua kita tuh minta, apalagi apa yang sudah diberikan sama orang tua dicabut lagi. Itu nggak ada larangan, boleh. Di mana dalilnya? Dalilnya adalah riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi, juga riwayat Imam Ibnu Hibban, bersumber daripada Abdullah bin Umar dan juga dari Abdullah bin Abbas. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu li rajulin muslimin ay yu'tiyal 'atiyata thumma yarji'u fiha illa al-walidu fima yu'ti waladahu. Tidak pantas, tidak boleh, tidak halal bagi seseorang yang telah dia berikan sesuatu kepada orang lain, ya, sudah diterima lalu diambil lagi, itu enggak boleh. Arti tidak boleh ini kalau sudah diterima sama orang, barang yang kita kasih, orang ini boleh menolak. Saya tidak mau kasih kembali. Kan sudah Bapak kasih. Kita tidak boleh mengambil itu. Kalau kita ambil haram hukumnya. Illal walidu fima yu'ti waladahu, kecuali seorang ayah yang memberikan sesuatu kepada anaknya, maka ayah ini boleh mengambil tadi. Ayah. Dia sudah kasih, tarik lagi boleh. Mau anak itu masih kecil ataupun anak itu sudah besar, boleh. Tapi kalau seorang suami memberikan sesuatu kepada istrinya, nggak bisa lagi ditarik-tarik sudah. Nggak boleh ya. Kenapa demikian? Boleh seorang bapak, orang tua menarik harta barang yang diberikan kepada anaknya tadi, karena seorang bapak dibolehkan mencabut pemberian kepada anaknya karena ia berhak menjaga kemaslahatan anaknya, juga cukup menaruh perhatian kasih sayang kepada anaknya. Itu yang tadi kita katakan, anaknya minta sepeda, sepeda motor, ternyata dibelikan bapaknya sepeda motornya dibawa trek-trekan. Kata bapaknya, gara-gara ini kamu lagi gak belajar, gara-gara ini kamu jadi nakal, abah tarik, selesai. Boleh? Boleh. Nah, cuman kata ulama, kalau bapak itu menarik barang dari anaknya, ada syaratnya. Sudah dikasihkan, lalu ditarik lagi, itu boleh, nggak ada berdosa, dan anaknya tidak boleh menahan-nahan. Boleh, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Selama barang itu masih dalam kekuasaan anaknya. Tetapi kalau barang itu sudah dijualnya, selesai sudah. Dijualnya sudah jadi hak miliknya, kemudian merasa dia punya miliknya, dijualnya. Bapaknya datang, mana motormu nak? Sudah dijual Pak, selesai sudah. Bapaknya nggak bisa lagi. Tapi kalau dalam masa kepemilikan anak tadi, maka sang bapak itu boleh mengambilnya tadi.
Bapak diperbolehkan mengambil harta anaknya apabila dia menginginkannya. Terakhir Nabi kita bersabda, ya, riwayat Imam Ahmad bersumber Siti Aisyah, Nabi bersabda, waladur rajuli min atyabi kasbihi fakulu min amwalihim. Anak seorang laki-laki adalah sebaik-baik usahanya. Oleh karenanya itu tidak ada halangan bagi laki-laki mengambil harta anaknya. Ini Nabi mengatakan, anak laki-laki itu adalah modal usaha kita. Sebaik-baik modal usaha kita. Maka makanlah dari harta anakmu tadi. Jadi kalau kita punya anak laki-laki, ini kita boleh dia suruh untuk, nak kamu dagang nak. Nak itu kamu kerja di sana. Dia dapat gaji, dia dapat apa, bapaknya boleh minta. Tapi enggak, biasanya orang tua sangat jarang meminta harta anak, itu sangat jarang. Kecuali memang dalam keadaan terpaksa baru orang tua itu minta. Itu pun terkadang orang tua bilangnya enggak minta, injam. Nak mama injam ya, bapak injam ya, boleh enggak? Kalau ada anak tidak mau memberikan itu, kalimatnya kan injam tuh, tapi dia sebagai anak yang peka, jangan bilang saya injamkan Pak, jangan, ambil aja Pak. Nah ya, ala kulli hal itu keberkahan. Dan sebenarnya tidak ada orang jatuh miskin kalau anak itu selalu membahagiakan orang tuanya. Lihatin saja kalau dia anak itu selalu membahagiakan orang tuanya, subhanallah. Ada yang bertanya begini ya, kita sebagai laki-laki kalau kita punya istri, kita punya uang, siapa yang kita berikan lebih dahulu? Istri kita atau orang tua kita atau ibu kita? Yang mana yang kita dahulukan? Jawabannya adalah istri. Iya, istri. Karena itu tanggung jawab kita. Tapi sebagai anak yang baik, sebagai istri yang baik, tidak pernah melupakan jasa orang tuanya. Artinya walaupun nafkah itu, walaupun kita punya uang, kita wajib pertama kali berikan kepada istri, tapi anak yang baik tidak mungkin membeda-bedakan antara istri dengan orang tua. Dan orang tua juga nggak minta banyak. Dia di masa tuanya itu paling-paling keperluan yang dia perlukan saja. Apa sih keperluan orang tua kita? Dia nggak perlu baju baru yang mahal-mahal. Dia paling-paling makan kesukaannya dia kita berikan. Mungkin sewaktu-waktu kita ajak jalan dia supaya terhibur hatinya. Makan nggak banyak-banyak. Emas dia nggak perlu lagi. Nah, dia perlu kasih sayang saja. Sungguh rugi kalau seandainya anak itu tidak memperhatikan orang tuanya. Coba kita pikir ya, yang mengandung kita adalah mama kita, yang melahirkan kita adalah mama kita, yang mencarikan nafkah siang malam adalah bapak kita, yang merawat kita anak kita, yang memandikan kita mama kita, yang mengistinjakan kita mama kita, ya, membelikan baju mama kita, belikan air susu mama kita, ya dari uang bapak kita. Kemudian sekolah mama kita jadi tukang ojek, ngantar jemput, antar jemput. Kemudian sekolahkan ini, sekolahkan itu, dikuliahkan. Kemudian sudah besar anaknya tadi bekerja dapat uang, anak tadi mengumpulkan duit untuk melamar anak gadis. Dia datang sama mamanya, "Ma, bapak aku mau kawin, ngelamar anak gadis." Sudah, kita datang ke sana lamar. Berapa dimintai? 60 juta, 50 juta. Kata mamanya, "Kamu punya uang berapa?" "Punya uang mah cuma 20 juta. Kata bapaknya, "Mama tambahin." "Jangan bikin malu bapak. Lamar gadis itu berapa sih?" katanya. Dilamarkan sama bapak mamanya. Kemudian disubsidi lagi, kata bapak mamanya, "Kamu tinggal tempat bapak aja, sudah sini sama mama dulu." Disubsidi kehidupannya, punya anak, punya cucu. Punya anak maksudnya.
satu baru pindah kerja, anaknya subhanallah punya duit, dapat gaji 5 juta, 4 juta, 10 juta. Kira-kira gaji itu siapa yang megang? Istrinya atau orang tuanya? Disetorkan kemana duit 10 juta itu? Rata-rata suami nyetorkan kepada istrinya. Tega sekali kita kalau tidak pernah memberikan kepada orang tua kita. Ala kulli hal, ya. Jadi itu pemberian. Kalau seandainya ada orang tua memberikan sesuatu kepada anaknya, maka orang tuanya itu boleh mengambil lagi. Dan ingat, kita, diri kita dan harta kita ini adalah milik orang tua kita. Jadi kalau orang tua kita meminta sesuatu, kita wajib memberikannya. Jadi kalau kita mampu. Tidak ada istilah injam. Jadi kalau orang tua itu injam, nak, jangan bilang injam, dan kita jangan meminjamkan. Ambil aja abah mama, apa yang perlu, apa yang bapak minta, ambil. Jangan bilang sama istriku, enggak apa-apa kalau nggak bilang, ambil saja. Ya. Dan ajarkan kepada istri kita bahwa wajib istri kita itu menghormati orang tua kita. Jasanya tidak bisa terlupakan itu. Bagaimanapun tidak bisa terlupakan. Baik, cukup sekian. Insyaallah nanti kita sambung lagi. Bab berikutnya adalah tentang masalah wadi'ah. Wadi'ah itu barang titipan. Ya, barang titipan. Bagaimana hukumnya menitipkan barang atau orang menitipkan barang kepada kita? Bagaimana caranya dalam Islam? Insyaallah nanti kita akan sambung pada kesempatan yang berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.